Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, berdoa dulu ya. Berdoa dipimpin oleh Farhanifah. Silahkan. Baik, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Farah sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Elisa Agnes Andarista. Hadir Bu. Panda Novinda Sofin. Hadir Bu. Farah Hanifah. Hadir Bu. Indi Afreza. Hadir Bu. Yang terakhir Imam Mustaqim. Hadir. Oke, hadir semua ya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Nah, selanjutnya Ibu mau bacakan dulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 3.3 menganalisis konsep dasar ilmu ekonomi, yaitu menganalisis kognitif C4. Indikator pencapaian kompetensi yaitu 3.3.1 mendeskripsikan ruang lingkup ekonomi, 3.3.2 biaya peluang dan menentukan pilihan kebutuhan skala prioritas, 3.3.3 mengidentifikasikan ekonomi syariah, 3.3.4 menyimpulkan ruang lingkup ekonomi, biaya peluang dan menentukan pilihan kebutuhan skala prioritas dan ekonomi syariah. Kemudian, kompetensi dasar 4.3, indikator pencapaian kompetensinya yaitu 4.3.1 mempresentasikan hasil analisis dan diskusi mengenai konsep dasar ilmu ekonomi dengan media, lisan, dan tulisan. Oke, pada pertemuan hari ini, jangan lupa aktif di kelas ya, karena bagi siswa yang aktif nanti bakalan dapat nilai tambahan dari Ibu. Serta nanti di akhir pertemuan akan ada kuis. Nanti bagi yang menang kuis akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Jadi simak baik-baik materi pada hari ini. Baik Bu. Selanjutnya, sebelum itu, Ibu mau nyampaikan dulu tujuan pembelajaran dan pokok-pokok materi. Jadi, tujuan pembelajaran yaitu melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif, peserta didik dapat menganalisis konsep dasar ilmu ekonomi dengan penuh tanggung jawab, disiplin, bekerja keras, dan bekerja sama. Kemudian materi pembelajaran yang pertama ruang lingkup ekonomi, yang kedua biaya peluang dan menentukan pilihan kebutuhan skala prioritas, dan yang terakhir ekonomi syariah. Selanjutnya, sebelum itu Ibu mau tahu nih, di antara kalian ada yang udah tahu belum terkait ilmu ekonomi itu apa? Bagi yang tahu silahkan on mic atau raise hand. Oke, Farah, izin menjawab ya. Silahkan, Farah. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Oke, terima kasih Farah atas jawabannya. Jadi benar ya bahwa ilmu ekonomi itu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan menciptakan kemakmuran. Setelah tahu pengertian dari ilmu ekonomi, ada yang bisa nyebutin nggak inti dari permasalahan ekonomi itu apa? Silahkan bagi yang mau menjawab. Inti permasalahan ekonomi adalah adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia dengan alat pemuas kebutuhan manusia tersebut.
Begitu Bu. Oke, terima kasih Imam atas jawabannya. Jadi sampai saat ini kita udah tahu pengertian dan inti dari masalah ekonomi. Selanjutnya kita akan membahas tentang ruang lingkup ekonomi. Ibu izin share screen ya. Oke, apakah share screen Ibu udah terlihat? Sudah, Bu. Ya. Oke, jadi pada pertemuan kali ini kita membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelumnya ada pertanyaan nih, kasus 1. Mengapa pembelian minyak goreng dibatasi? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu, saya. Oke, Imam, silahkan Imam. Karena banyak yang nimbun Bu. Oke, banyak yang menimbun. Ada jawaban lain? Izin menjawab, Ibu. Oke, Elisa Agnes ya, silahkan. Karena persediaan minyak goreng yang terbatas. Oke, persediaan minyak goreng yang terbatas. Tadi ada yang on mic lagi, siapa itu? Izin menjawab Bu, karena bahan bakunya langka. Oke, Farhanifah karena bahan bakarnya langka ya. Oke, jadi mengapa pembelian minyak goreng dibatasi itu? Ini berlaku di Indonesia ya. Jadi karena persediaan minyak goreng itu terbatas atau langka, sedangkan kebutuhan masyarakat akan minyak goreng itu banyak. Selanjutnya kasus 2 nih. Mengapa gambar di atas bisa terjadi? Ada yang bisa menjawab? Saya lagi Bu, saya. Oke, Imam lagi ya, silahkan Mam. Ya, soalnya jumlah ketersediaan lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan jumlah angkatan kerja. Oke, benar banget nih jawabannya. Terima kasih Imam. Jadi, mengapa gambar di atas bisa terjadi itu? Karena banyak kebutuhan akan pekerjaan, namun lapangan kerjanya sedikit. Selanjutnya, kesimpulannya yaitu kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang terbatas menyebabkan masalah ekonomi yang disebut kelangkaan. Selanjutnya, ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari perilaku individu dan masyarakat, membuat pilihan dengan atau tanpa uang menggunakan sumber daya yang terbatas, dengan cara atau alternatif terbaik untuk menghasilkan barang dan jasa sebagai pemuas kebutuhan konsumsi terbatas. Lingkup ilmu ekonomi. Ekonomi mikro. Yang pertama yaitu ekonomi mikro, yaitu mempelajari bagian kecil atau aspek individu dari keseluruhan kegiatan ekonomi, yaitu meliputi perilaku konsumen dan produsen di pasar. Untuk inti pembahasan ekonomi mikro yaitu masalah penentuan harga. Kemudian tujuan mempelajari ekonomi mikro yaitu bagaimana membuat pilihan untuk mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dan pencapaian kepuasan maksimum. Selanjutnya, ekonomi makro, yaitu mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian sebagai suatu keseluruhan atau agregat dalam penggunaan faktor produksi agar kemakmuran masyarakat dapat dimaksimalkan. Kemudian, aspek yang dianalisis yaitu tingkat pendapatan. Selanjutnya, tujuan mempelajari ini adalah untuk membahas sisi permintaan agregat dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi, kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi. Kemudian buatkan breakout room ya.
Berarti nanti selesainya jam 12 ya. Silahkan join. Baik, Bu. Kelompok 1 ya ini ya. Gimana nih? Udah sampai mana nih tugasnya? Kelompoknya udah selesai ya. Ada kelompok yang belum selesai atau udah selesai semuanya? Kelompok 1 sudah, Bu. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2? Oke, sudah juga ya. Ini yang mau presentasi kelompok berapa nih? Ada yang mau mengajukan diri nggak? Nanti kalau Ibu tunggu 5 menit. Kalau belum ada yang mengajukan diri, nanti Ibu tunjuk ya. Jadi sekarang Ibu mau ngadain kuis terkait materi-materi yang udah dibahas pada hari ini. Untuk link kuisnya akan Ibu berikan di chat grup. Silahkan sekarang dibuka chatnya. Ibu sudah kirim linknya, silahkan masuk. Kemudian bagi yang terkendala silahkan lapor ke sini. Apabila sudah bisa semua silahkan lapor juga. Nanti biar langsung kita mulai. Oke, sesuai hasil kuis tadi, pemenangnya adalah Indi Afreza ya. Tepuk tangan dulu nih buat Indi Afreza. Oke, nanti buat Indi Afreza silahkan mengirimkan nomor Shopee Pay-nya ke WA Ibu, nanti bakal ada sedikit penghargaan dari Ibu. Oke, selanjutnya bagi teman-teman yang belum beruntung memenangkan kuis, masih bisa memenangkan kuis di minggu berikutnya, karena di minggu berikutnya Ibu bakalan ngadain kuis lagi, biar kalian termotivasi untuk belajar serius. Oke, jadi pertemuan kali ini kita sudah mempelajari tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Kita juga sudah mengetahui masalah pokok ekonomi, apa aja contoh-contoh masalah pokok ekonomi, dan apa aja yang ada di dalam sistem ekonomi. Baik anak-anak, setelah kita mengetahui tentang masalah ekonomi dalam sistem ekonomi, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari materi terkait biaya peluang dan menentukan pilihan kebutuhan skala prioritas. Baik, Bu. Oke, nah jadi bisa kita simpulkan mengenai masalah ekonomi. Tadi apa aja sih contoh-contoh masalah pokok ekonomi? Bagi yang bisa menjawab silakan unmute. Kelangkaan, Ibu. Oke, kelangkaan dijawab oleh Elisa Agnes Andarista. Yang lainnya apa ada jawaban lain? Produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Oke, benar ya. Jadi jawabannya itu masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Ibu rasa cukup pembelajaran pada hari ini. Marilah kita berdoa sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, dipimpin oleh Indi Afreza. Silahkan. Baiklah, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan doa. Berdoa mulai. Amin. Doa selesai. Amin.
Nah, terima kasih Indi Afeza sudah memimpin doa pada hari ini. Sekian pertemuan pada hari ini. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Silahkan live bagi yang mau live.